Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dinni kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang ahli Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan di siang hari yang mulia ini selain daripada kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih memberikan hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga kita masih tetap kokoh di atas iman dan juga Islam, berpegang teguh dengan semua tuntunan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Jumat kali ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu dan juga kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa bertaubat kepadanya atas segala dosa yang kita lakukan di masa lalu. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya mengingatkan pada diri pribadi khatib, umumnya jamaah Jumat, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan juga kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya kesempatan ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan dengan satu bulan yang agung, yakni bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan Rabiul Awal kita diingatkan kembali dengan peristiwa yang agung, yakni dengan dilahirkannya sosok manusia yang mulia nasabnya, sosok yang terpuji sifatnya dan sangat sempurna dan juga agung akhlak dan juga perilakunya,
yakni dengan dilahirkannya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian hebatnya kualitas akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi nabi terbaik di kalangan ulul azmi dan menjadi pemimpin seluruh dari para nabi. Bahkan beliau menjadi pemimpin seluruh umat manusia semenjak diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan dicabutnya manusia akhir zaman, manusia terakhir tatkala kiamat akan datang. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, memberikan pengakuan atas kebesaran jiwa, atas kemuliaan akhlak, dan juga atas ketinggian sifat-sifat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Nun ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan akhlak yang sedemikian agungnya, pribadi yang sangat konsisten melakukan apapun yang beliau ajarkan kepada umatnya, sehingga beliau menjadi contoh hidup yang menjadikan para sahabat saat itu dengan sangat mudahnya memahami maksud-maksud ayat Al-Quran di dalam berbagai momen, dalam berbagai situasi dan juga peristiwa. Selain itu, baginda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam karena kuatnya, konsistennya terhadap ajaran Al-Quran, sehingga beliau menjadi contoh hidup bagaimana mempraktekkan tuntunan Al-Quran di dalam kehidupan pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, bahkan bernegara. Hadirin rahimakumullah, bahkan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberikan tauladan bagi umat Islam, bahkan beliau pun mampu menjadi tauladan bagi umat non-muslim pada saat itu. Beliau menjadi tauladan bagi umat non-muslim, bahkan bukan cuma non-muslim secara individu, tetapi beliau juga menjadi tauladan bagi komunitas bahkan bernegara di kalangan umat non-muslim saat itu. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, meneladani baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kita, terkuat kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah berpesan kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, orang yang mencintai baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan meneladaninya dengan sebaik-baiknya, karena semakin besar cintanya kepada beliau,
maka semakin kuat dan lengkap pula bentuk-bentuk keteladanannya. Hadirin sidang ahli Jum'ah rahimakumullah, keteladanan beliau dapat kita lihat di dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, atau bahkan bernegara. Dapat kita ambil beberapa contoh keteladanan baginda Nabiullah Muhammad SAW. Yang pertama, keteladanan beliau di dalam sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa baginda Nabiullah Muhammad SAW adalah hamba Allah yang dimaksum, yang terbebas dari dosa perdosaan, baik yang lalu ataupun yang akan datang, semua sudah diampuni. Tapi lihat keteladanannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Aisyah melihat baginda Rasulullah SAW bangun di tengah malam melaksanakan qiyamul lail sampai dengan kakinya bengkak-bengkak, bahkan sampai luka. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan semua ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang?" Apa jawab Rasulullah? "Tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak boleh aku bersyukur kepada Allah?" Ini keteladanan Rasulullah SAW. Beliau sudah dimaksum, dijamin masuk surga, tidak ada dosa, tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Ibadahnya bukan karena ingin surga, ibadahnya bukan karena takut neraka, tapi sebagai bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keteladanan Rasulullah SAW dalam akhlaknya kepada seluruh umat manusia, bukan hanya keluarganya. Bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu an ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak dari baginda Rasulullah itu?" Maka Aisyah pun menjawab, "Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran." Apa maknanya? Jadi apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, hal yang terpuji, yang diserukan untuk berakhlak dengannya, beliau menghiasi dirinya dengan apa saja yang diminta dan menjauhi apa saja yang dilarang. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah akhlak baginda Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis lain mengisyaratkan bahwa agar kita senantiasa beradab dengan adab Al-Quran, berakhlak dengan akhlak Al-Quran, mengambil petunjuk dan dalam petunjuk Al-Quran, melaksanakan segala perintahnya dan juga menjauhi segala yang dilarangnya. Itulah yang tercantum di dalam Al-Quran yang menjadi akhlak baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, keteladanan Rasulullah terhadap keluarganya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah pernah berkata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Bagaimana kecintaan baginda Nabiullah SAW terhadap keluarganya, baik terhadap istrinya, terhadap saudaranya, terhadap anaknya atau bahkan cucunya. Beliau sangat mencintainya. Ini tergambar dalam sebuah kisah ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya, ketika melaksanakan sholat berjamaah, ketika menjadi imam, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak lama-lama, harus disegerakan. Lihat bagaimana kondisi makmumnya, tidak boleh berlama-lama.
Tetapi dalam suatu kejadian, ketika Rasulullah sedang sujud, Rasulullah dinaiki cucunya Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain naik ke atas punggungnya ketika dalam keadaan sujud, maka Rasulullah tidak berani menyingkirkan cucunya tersebut, sehingga dia turun sendiri. Sehingga para jamaah merasa bingung. Kenapa Rasulullah melamakan sujudnya, padahal beliau mengajarkan harus cepat-cepat. Ini kecintaan Rasulullah terhadap cucunya. Sehingga pada ketika beres melaksanakan sholat berjamaah, sahabat yang lain yang bingung kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi di salah satu sujud engkau lamakan sujudnya? Apakah ada peristiwa? Apakah ada wahyu?" Apa kata Rasulullah? Tidak ada, wahai sahabat. Tidak ada perintah dan apapun dari Allah. Tidak ada wahyu dan apapun dari Allah. Masalahnya adalah tadi apa? Cucuku naik ke atas punggungku, aku tidak berani untuk menyingkirkannya. Itu kecintaan Rasulullah terhadap cucunya, dan bahkan kecintaan kepada istri dan juga saudaranya. Ini yang harus kita contoh, harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa wajhul karim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib mengajak pada momentum bulan Rabiul Awal, atau lebih sering kita kenal dengan Muludan. Jangan hanya sebagai sebuah seremonial, acara panggung ramai-ramai, sementara hasil dari Muludan ini tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan hal yang sia-sia. Maka dengan momentum Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad SAW, kita berusaha untuk senantiasa meneladani sifat akhlak pribadi Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, yang mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Rasulullah SAW. Marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, keimanan untuk senantiasa berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad
qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar la